Kukira aku menemukan keluarga baru yang hangat di pernikahan kedua ini. Ternyata, hidupku justru lebih menderita. Ibu mertuaku yang semula bak malaikat kini berubah kejam, membenci anakku dari suami pertamaku, sementara suamiku hanya diam tak peduli. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi itu terasa begitu sejuk, membawa aroma bunga melati yang menguar dari sanggul di kepalaku. Hari itu adalah hari pernikahanku yang kedua. Setelah 5 tahun hidup dalam kesendirian, membesarkan putra sematawayangku dengan keringat dan air mata, aku akhirnya berani membuka hati lagi. Namaku Serina, dan hari itu aku mengikat janji suci dengan seorang pria yang kuyakini akan menjadi pelindung bagi kami berdua. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin rias, ada perasaan lega yang mengalir hangat di dada. Aku tidak lagi harus menanggung beban ini sendirian. Aku menoleh ke arah pintu dan melihat putraku, Arya, yang baru berusia 7 tahun, berdiri dengan setelan jas kecil yang membuatnya tampak begitu tampan. Ia tersenyum malu-malu, senyum yang selama ini selalu menjadi sumber kekuatanku setiap kali aku merasa dunia terlalu kejam kepada kami. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku yang mencari teman hidup, tetapi lebih dari itu, aku ingin Arya memiliki sosok ayah. Aku ingin dia tumbuh dalam keluarga yang utuh, merasakan kasih sayang seorang kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Dan suamiku yang sekarang, tampak menawarkan semua itu dengan sempurna. Sebelum kami menikah, ia selalu bersikap lembut pada Arya. Ia sering membawakan mainan, mengajak Arya bermain bola di taman, dan mendengarkan celotehan Arya dengan penuh kesabaran. Aku merasa bersyukur. Tuhan seolah mengganti masa-masa kelamku di masa lalu dengan sebuah anugerah yang tak terhingga. Namun, yang paling membuat hatiku luluh bukanlah perlakuan suamiku saja, melainkan sikap ibu mertuaku. Di awal pertemuan kami, beliau menyambutku dengan pelukan hangat. Aku masih ingat betul kata-katanya waktu itu saat kami makan malam bersama di rumahnya. Serina, kamu tidak perlu sungkan. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri. Ibu tahu kamu wanita yang kuat karena sudah membesarkan Arya sendirian. Mulai sekarang, kamu adalah anak ibu, dan Arya adalah cucu ibu. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca, sembari mengelus rambut putraku dengan penuh kelembutan. Kata-kata itu menghancurkan tembok keraguan yang selama ini kubangun. Sebagai seorang janda, ketakutan terbesarku adalah tidak diterima oleh keluarga pasangan. Banyak cerita di luar sana tentang betapa kejamnya mertua terhadap menantu yang membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Tapi ibu mertuaku mematahkan semua stigma itu. Beliau tampak seperti malaikat penolong yang dikirimkan Tuhan untuk menghapus luka lama kami. Setelah acara pernikahan selesai, kami memutuskan untuk tinggal di rumah ibu mertua. Suamiku adalah anak bungsu, dan saudara-saudaranya yang lain sudah memiliki rumah sendiri. Ibu mertua tinggal sendirian, dan suamiku merasa tidak tega jika harus meninggalkan ibunya. Awalnya aku merasa sedikit ragu, tetapi mengingat kebaikan ibu mertua selama ini, aku akhirnya menyetujuinya. Aku berpikir, mungkin ini adalah kesempatan yang baik bagi Arya untuk merasakan kasih sayang seorang nenek yang tinggal satu atap dengannya. Bulan-bulan pertama pernikahan kami berjalan layaknya mimpi yang indah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu ibu mertua memasak di dapur. Kami sering mengobrol sambil memotong sayuran, membicarakan banyak hal, mulai dari resep masakan hingga cerita masa kecil suamiku. Beliau selalu memuji masakanku dan tak jarang memintaku untuk mengajarkan resep-resep baru. Wah, masakanmu enak sekali, Serina. Pantas saja anak ibu makin gemuk sekarang. Puji ibu mertua suatu pagi sambil mencicipi sayur lodeh buatanku. Aku hanya tersenyum malu, merasa bahagia karena kehadiranku dihargai di rumah ini. Perlakuan ibu mertua pada Arya pun sangat manis. Setiap sore, beliau akan duduk di teras depan, memangku Arya sambil menceritakan dongeng atau menyuapinya camilan. Arya yang awalnya pemalu, perlahan mulai terbuka dan terlihat sangat menyayangi nenek barunya itu. Ia sering memanggil ibu mertuaku dengan sebutan, Nenek, dengan nada yang riang. Aku seringkali berdiri di balik jendela, memandangi mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa telah membuat keputusan yang paling tepat dalam hidupku. Namun,
Kedamaian itu ternyata hanyalah sebuah ilusi yang sengaja diciptakan untuk membuatku lengah. Aku terlalu asyik menikmati kebahagiaan palsu ini, hingga aku tidak menyadari bahwa di balik senyum lembut dan tutur kata yang manis itu, tersimpan sebuah ketidaksukaan yang perlahan-lahan mulai menggerogoti rumah tangga kami. Aku mengira aku telah menemukan pelabuhan yang aman, sebuah keluarga baru yang akan memeluk kami dengan tulus. Aku benar-benar tidak tahu bahwa mimpi indah ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang panjang dan menyiksa, dan bahwa malaikat yang selama ini kupuja akan segera menunjukkan wajah aslinya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada pertengkaran besar atau kata-kata kasar yang tiba-tiba dilontarkan. Semuanya dimulai dengan sangat halus, seperti racun yang diteteskan perlahan ke dalam gelas minumanku setiap hari, hingga aku nyaris tidak menyadarinya sampai rasanya sudah terlalu pahit untuk ditelan. Memasuki bulan ke-6 pernikahan kami, suamiku mendapat promosi jabatan di kantornya. Hal ini membuatnya harus bekerja lebih keras, sering lembur, dan tak jarang harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Di saat-saat suamiku tidak ada di rumah inilah, topeng malaikat ibu mertuaku mulai retak dan terlepas satu persatu. Kejadian pertama yang membuatku merasa janggal adalah suatu sore ketika hujan turun cukup deras. Arya saat itu sedang bermain mobil-mobilan di ruang tengah, sementara aku sedang menyetrika pakaian di kamar. Tiba-tiba, aku mendengar suara ibu mertuaku memanggil Arya dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dingin dan tajam. "Arya, sini kamu," serunya dari arah dapur. Aku meletakkan setrikaan dan melangkah keluar kamar, mengintip dari balik tirai pembatas ruangan. Kulihat putraku yang masih kecil itu berlari menghampiri neneknya dengan wajah polos. "Ada apa, Nek?" tanya Arya dengan suara kekanakannya. "Kamu lihat lantai dapur basah ini? Ini pasti gara-gara kamu tadi ngambil minum berantakan. Cepat ambil kain pel di belakang, bersihkan sekarang juga," perintah ibu mertuaku sambil berkacak pinggang. Matanya menatap tajam ke arah putraku. Hatiku mencelos melihat adegan itu. Lantai dapur memang sedikit basah, tapi aku tahu persis itu karena tampias air hujan dari jendela dapur yang lupa ditutup, bukan karena Arya. Dan yang lebih membuatku terkejut adalah nada bicara ibu mertuaku. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Aku segera keluar dan menghampiri mereka. "Ibu, ada apa?" "Biar Serina saja yang mengepel, Bu. Arya kan masih kecil. Lagi pula itu sepertinya air hujan dari jendela." Ucapku mencoba menengahi sambil tersenyum sehalus mungkin, tidak ingin memicu keributan. Ibu mertuaku menoleh ke arahku. Ekspresi wajahnya seketika berubah sinis. Senyum yang biasanya ia tunjukkan saat ada suamiku sama sekali tidak terlihat. "Kamu ini jangan terlalu memanjakan anak. Nanti besarnya dia jadi anak manja yang tidak bisa apa-apa. Menyusahkan orang saja. Biar dia belajar tanggung jawab," ketusnya sambil berlalu meninggalkanku dan Arya di dapur. Aku terdiam kaku. Dada ini rasanya sesak mendapat teguran seperti itu. Kupandangi wajah Arya yang tampak kebingungan dan sedikit ketakutan. Aku berjongkok, memeluk tubuh kecilnya, lalu mengambil kain pel untuk membersihkan lantai itu sendiri. Saat itu, aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku mensugesti pikiranku dengan pikiran positif. Mungkin ibu mertuaku sedang kelelahan, atau mungkin beliau sedang banyak pikiran sehingga emosinya sedikit tidak stabil. Ya, aku harus lebih sabar dan mengerti. Namun, kejadian-kejadian kecil itu terus berulang dan polanya selalu sama. Ibu mertuaku hanya berani menunjukkan sikap aslinya saat suamiku sedang tidak ada di rumah atau sedang tidur. Jika suamiku ada di ruang keluarga bersama kami, ibu mertua akan kembali memakai topeng malaikatnya. Beliau akan menawarkan makanan pada Arya dengan senyum manis, membelai rambutnya, dan memujinya di depan suamiku. "Danu, lihat anakmu ini, pintar sekali dia menggambar. Ibu bangga sekali punya cucu seperti Arya," ucap ibu mertuaku suatu malam saat suamiku sedang duduk menonton televisi. Suamiku tersenyum puas mendengar pujian itu. "Iya, Bu. Arya memang anak yang pintar." Aku yang duduk tak jauh dari mereka hanya bisa menelan ludah, menahan perasaan mual di perutku. Bagaimana bisa seseorang bermuka dua dengan begitu sempurna? Siang tadi, saat suamiku sedang bekerja, ibu mertuaku membentak Arya hanya karena anak itu tidak sengaja menjatuhkan remah-remah biskuit di lantai ruang tamu. Beliau menyuruh Arya menyapu seluruh rumah dengan kata-kata yang menyakitkan.
Diskriminasi itu semakin lama semakin terlihat jelas, terutama dalam urusan makanan. Suatu hari akhir pekan, kakak iparku datang berkunjung membawa anak-anaknya. Tentu saja, ibu mertuaku menyambut mereka dengan sangat antusias. Beliau memasak banyak makanan enak dan mengeluarkan camilan-camilan mahal yang biasanya selalu disimpannya rapat-rapat di dalam lemari. Saat jam makan siang tiba, anak-anak kakak iparku mengambil pau ayam goreng dan rendang dengan porsi yang banyak. Ibu mertuaku terus menambahkan makanan ke piring mereka dengan senyum lebar. Saat Arya hendak mengambil potongan ayam goreng yang tersisa, tiba-tiba ibu mertuaku menahan tangannya. Arya, ayamnya habis. Itu buat pamanmu nanti malam. Kamu makan pakai telur dadar saja ya, sama kuah sayur, ucap ibu mertuaku sambil menarik mangkuk ayam goreng itu menjauh dari jangkauan Arya. Aku yang melihat kejadian itu dari meja dapur merasa darahku mendidih. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ayam goreng di mangkuk itu masih banyak. Lebih dari cukup untuk makan malam suamiku nanti. Anak-anak kakak iparku menatap Arya dengan tatapan aneh, sementara Arya hanya menunduk dalam-dalam, perlahan menarik tangannya kembali dan mengambil sepotong telur dadar dengan wajah murung. Aku segera berjalan menghampiri meja makan, mengambil mangkuk ayam tersebut, dan meletakkan sepotong paha ayam berukuran besar ke piring Arya. Makan ayamnya, sayang. Ibu sengaja goreng ayam banyak hari ini supaya semua bisa makan. Ucapku dengan suara yang kubuat setenang mungkin, meski tanganku sedikit gemetar menahan amarah. Kutatap mata ibu mertuaku lekat-lekat. Beliau menatapku dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian yang tidak ditutup-tutupi lagi. Meski hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia memalingkan wajah dan berpura-pura sibuk mengurusi cucu-cucu kandungnya. Malam harinya, di dalam kamar, aku mencoba mengutarakan perasaanku pada suamiku. Aku tidak ingin menuduh ibunya, tapi aku harus menyampaikan apa yang kulihat dan kurasakan. Mas, aku perhatikan akhir-akhir ini sikap ibu pada Arya agak berubah. Tadi siang waktu anak-anak Mbak Rini datang, ibu melarang Arya makan ayam goreng. Padahal ayamnya masih banyak. Aku kasihan lihat Arya. Mas, ucapku pelan. Suamiku mendesah pelan, tampak tidak tertarik dengan topik pembicaraanku. Kamu ini perasaan saja, Serina. Ibu itu sayang kok sama Arya. Tadi siang kan ayamnya memang disisakan buat aku makan malam. Kamu jangan terlalu sensitif begitu. Namanya juga orang tua, kadang caranya mendidik memang agak keras, tapi tujuannya baik. Tapi Mas, Arya itu masih kecil. Perlakuan ibu beda sekali kalau Mas sedang tidak ada di rumah. Balasku, mencoba memberikan pemahaman. Suamiku menyingkirkan tanganku dari bahunya dan menatapku dengan dahi berkerut. Serina, cukup. Aku capek kerja seharian, jangan ditambah dengan pikiran yang macam-macam. Ibu itu sudah tua, tolong kamu hargai beliau. Jangan suka mencari-cari kesalahan ibu. Arya juga harus diajarkan supaya tidak cengeng dan bisa menyesuaikan diri di rumah ini. Mendengar jawaban suamiku, mulutku seolah terkunci rapat. Harapan bahwa ia akan menjadi pelindung bagi kami seolah menguap begitu saja ke udara. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Topeng ibu mertuaku memang sudah terlepas. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa suamiku memilih untuk menutup mata dan membiarkan istri serta anak sambungnya menelan duri di rumah ini sendirian. Aku mulai meragukan keputusanku menginjakan kaki di rumah ini, sementara di kamar sebelah, aku tahu putraku tidur dengan perut kenyang namun hati yang mulai menyimpan luka. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin menyesakkan dada. Rumah besar berdinding putih yang awalnya kupikir akan menjadi surga kecil bagi kami, perlahan berubah menjadi sangkar yang dingin dan penuh ancaman. Perubahan itu paling nyata terlihat pada diri putraku. Arya, yang dulu selalu ceria, banyak bicara, dan suka berlarian menyambutku pulang, kini berubah menjadi anak yang pendiam dan penakut. Tawanya yang renyah seolah menguap, tergantikan oleh sorot mata yang selalu waspada dan penuh keraguan setiap kali ia melangkahkan kaki keluar dari kamar tidur kami. Setiap kali aku berangkat kerja, aku harus meninggalkan Arya berdua saja dengan ibu mertuaku di rumah. Aku bekerja paruh waktu di sebuah butik pakaian, sebuah pekerjaan yang sudah kutekuni sejak sebelum menikah lagi. Dulu, aku selalu merasa tenang meninggalkan Arya karena ada tetangga yang bisa kuandalkan. Namun sekarang, ironisnya, hatiku justru selalu dipenuhi kecemasan saat meninggalkannya bersama keluarga barunya. Pikiranku tidak pernah bisa fokus. Setiap kali telepon genggamku berdering,
Jantungku berdegup kencang, takut jika itu adalah kabar buruk tentang anakku. Sepulang kerja, aku sering mendapati Arya sedang duduk menyendiri di sudut kamarnya, memeluk lututnya dengan pandangan kosong ke arah jendela. Ia tidak lagi antusias menyambutku di pintu depan. Saat aku bertanya apa yang ia lakukan seharian, jawabannya selalu singkat. Ia hanya menggeleng atau menjawab, "Tidak ada, Ibu. Arya cuma main di kamar." Aku tahu ia berbohong. Ada ketakutan yang sengaja ia sembunyikan dariku. Suatu sore, sepulang kerja, aku mendapati pemandangan yang membuat hatiku teriris. Arya sedang duduk di lantai teras belakang, sibuk menyikat sepatu-sepatu kotor milik suamiku dan sepatu milik ibu mertuaku. Tangannya yang kecil tampak kesulitan memegang sikat yang kebesaran, sementara bajunya basah oleh cipratan air sabun. Di kursi teras, ibu mertuaku duduk santai sambil menyesap teh hangat dan mengipasi dirinya sendiri. Sesekali matanya melirik tajam ke arah putraku. Sikat yang bersih bagian bawahnya. Anak laki-laki kok kerjanya lamban sekali. Kalau tidak bersih, kamu tidak usah makan malam. Suara ibu mertuaku terdengar tajam, memecah keheningan sore itu. Darahku berdesir panas. Aku mempercepat langkahku, menghampiri Arya dan langsung merebut sikat itu dari tangannya yang gemetar. Arya terkejut, menatapku dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, namun ia tidak berani mengeluarkan suara. "Ibu, apa-apaan ini? Kenapa Arya disuruh mencuci sepatu kotor sebanyak ini? Dia baru berumur 7 tahun, Bu." Kulit tangannya bisa lecet terkena sabun cuci ini. Ucapku dengan nada yang berusaha kutahan agar tidak meninggi, meski dadaku rasanya ingin meledak. Ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja, menimbulkan bunyi benturan yang cukup keras. Wajahnya seketika berubah merah padam. "Kamu ini selalu saja ikut campur. Aku ini sedang mendidik anakmu supaya dia tahu diri menumpang di rumah ini. Biar dia tidak jadi anak pemalas yang cuma bisa menghabiskan beras. Kalau kamu tidak suka cara didikan keluarga ini, bersihkan saja sendiri sana." Kata-kata, menumpang di rumah ini, seolah menampar wajahku dengan sangat keras. Jadi inikah anggapan beliau selama ini? Aku dan putraku hanyalah parasit yang menumpang di rumahnya? Aku menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Aku tidak menjawab lagi. Aku meraih tangan Arya yang dingin dan basah, menuntunnya masuk ke dalam kamar, dan segera mengunci pintu dari dalam. Di dalam kamar, aku mengambil handuk kering dan mengusap tangan serta tubuh anakku dengan lembut. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan, jatuh mengenai punggung tangan kecilnya. "Maafkan ibu, sayang. Maafkan ibu," bisikku berulang kali sambil memeluknya erat. Arya hanya diam, menyandarkan kepalanya di dadaku dengan napas yang teratur, seolah ia sudah terlalu lelah untuk sekadar menangis. Kejadian hari itu hanyalah puncak dari gunung es penderitaan yang dialami putraku. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat bagi kami. Arya mulai kehilangan nafsu makan. Setiap kali waktu makan malam tiba, ia akan makan dengan sangat lambat, kepalanya selalu menunduk menatap piring. Seakan takut jika ia mengangkat wajah, ia akan bertatapan dengan neneknya. Ibu mertuaku pun tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindirnya, entah mengomentari cara makannya, atau menyindir porsi makannya yang dianggap terlalu banyak. Puncak dari semua kehancuran hatiku terjadi pada suatu malam yang hujan. Suamiku belum pulang dari kantor karena harus lembur menyelesaikan laporan bulanan. Aku baru saja selesai membacakan buku cerita untuk Arya, sebuah rutinitas yang selalu kami lakukan sejak ia masih balita. Biasanya, setelah 1 atau 2 dongeng, ia akan tertidur pulas dengan senyum di wajahnya. Namun malam itu berbeda. Arya terus membuka matanya, menatap langit-langit kamar dengan pandangan yang sulit kuartikan. Aku membelai rambutnya yang halus, mencoba menyalurkan rasa tenang. "Kenapa belum tidur? Nak, besok kan harus sekolah. Nanti mengantuk di kelas loh." Bujukku lembut, menarik selimut sebatas dadanya. Arya perlahan menoleh ke arahku. Di bawah temaram lampu tidur, aku bisa melihat matanya yang bulat mulai digenangi air. Bibir mungilnya bergetar hebat. Ia mencengkeram ujung selimutnya dengan kuat, seolah mencari pegangan. "Ibu." Panggilnya dengan suara yang sangat parau dan bergetar. "Iya, sayang, ada apa?" "Arya sakit?" tanyaku panik, segera menyentuh dahinya untuk memastikan ia tidak demam.
Suhunya normal, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Setetes air mata akhirnya lolos dari sudut matanya, mengalir turun melewati pipinya yang pucat. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang akan menghantui seumur hidupku. Ibu, apa nenek membenciku? Kenapa nenek sering bentak aku? Apa Arya anak yang nakal? Bu? Apa karena Arya numpang di sini makanya nenek marah? Rentetan pertanyaan itu meluncur dari bibirnya diiringi isak tangis yang tertahan. Suaranya begitu lirih, seolah ia takut suaranya akan terdengar sampai ke kamar sebelah. Pertanyaan itu menghantam dadaku layaknya sebuah palu godam yang besar. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku menatap mata putraku yang penuh dengan kebingungan, luka, dan rasa tidak aman yang sangat dalam. Anak sekecil ini tidak seharusnya memikirkan hal-hal seperti itu. Anak sekecil ini tidak seharusnya merasa bahwa dirinya adalah sebuah beban bagi orang lain. Aku merasa gagal. Aku merasa menjadi ibu yang paling buruk di dunia, karena telah membawa anakku masuk ke dalam neraka yang berkedok keluarga yang utuh. Air mataku tumpah seketika. Aku merengkuh tubuh kecilnya ke dalam pelukanku, memeluknya dengan sangat erat seakan aku ingin melindunginya dari seluruh kejahatan di dunia ini. Aku menciumi puncak kepalanya yang wangi sampo anak-anak, membiarkan air mataku membasahi rambutnya. Tidak, sayang. Arya bukan anak nakal. Arya anak yang sangat baik, anak yang pintar, anak kebanggaan ibu, ucapku dengan suara yang bergetar hebat di sela-sela isak tangisku. Aku berusaha keras untuk terdengar kuat, tapi rasanya sangat sulit. Nenek tidak membenci Arya. Nenek mungkin cuma sedang lelah, makanya suaranya agak keras. Arya jangan pernah berpikir kalau Arya itu numpang atau membebani. Arya adalah belahan jiwa ibu. Di mana ada ibu, di situ adalah rumah Arya. Aku membelai punggungnya yang bergetar karena menangis. Arya membalas pelukanku dengan tak kalah erat, membenamkan wajahnya di leherku, mencari perlindungan yang selama ini telah direnggut darinya di rumah ini. Tangisannya malam itu terdengar begitu menyayat hati. Tangisan seorang anak yang hatinya telah dipatahkan oleh orang dewasa yang seharusnya menyayanginya. Malam itu, setelah Arya akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah polos anakku yang masih menyisakan jejak air mata di pipinya. Perasaan bersalah yang luar biasa menggerogoti kewarasanku. Dulu, aku berjuang mati-matian bekerja siang dan malam hanya untuk memastikan ia bisa makan dan tersenyum bahagia. Aku menolak banyak pria yang mendekatiku karena takut mereka tidak bisa menerima anakku. Lalu kenapa sekarang, ketika aku mengira aku telah memilih pria yang tepat, aku justru menjerumuskan anakku ke dalam penderitaan mental yang jauh lebih menyakitkan daripada hidup kekurangan? Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aku menghapus sisa air mataku dengan kasar. Kesedihan yang sedari tadi menyelimutiku perlahan berubah menjadi sebuah kemarahan dan tekad yang kuat. Aku berjanji pada diriku sendiri, demi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, aku tidak akan membiarkan siapapun, tidak peduli dia ibu mertuaku atau suamiku sendiri, untuk terus melukai hati putraku. Aku akan mencari jalan keluarnya. Jika rumah ini tidak bisa menjadi tempat yang aman bagi anakku, maka aku sendiri yang akan menjadi tameng utamanya. Pagi itu, matahari bersinar sangat terang, menembus celah gorden kamar tidur kami. Rencana yang sudah kususun matang-matang di kepalaku sejak fajar menyingsing membuat perasaanku campur aduk antara takut, marah, dan berharap. Hari ini adalah hari Minggu. Suamiku sedang libur bekerja dan ia tampak santai duduk di sofa ruang tengah, menikmati secangkir kopi hitam dan koran pagi. Ibu mertuaku sedang pergi ke pasar untuk berbelanja, sehingga suasana rumah cukup sepi. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah perlahan menuju ruang tengah. Aku sengaja membuatkan sepiring pisang goreng hangat, camilan kesukaannya, sebagai pembuka jalan. Aku meletakkan piring itu di atas meja di hadapannya, lalu duduk di sofa yang sama. Wah, kebetulan sekali aku sedang ingin yang manis-manis. Terima kasih, ya, ucap suamiku sambil melipat korannya dan mengambil sepotong pisang goreng. Ia tersenyum ke arahku, senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta dan percaya bahwa ia adalah pria yang baik. Mas, ada yang ingin aku bicarakan, kataku memulai percakapan. Suaraku terdengar pelan, namun aku memastikan ada ketegasan di sana. Suamiku mengunyah pisang gorengnya sejenak,
lalu menatapku dengan alis terangkat. Bicara apa? Kok tumben serius sekali kelihatannya? Mau minta tambahan uang belanja? Tanyanya setengah bercanda. Aku menggeleng pelan. Bukan, Mas. Ini tentang Arya. Dan tentang ibu. Seketika, raut wajah suamiku berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kerutan tidak suka di dahinya. Ia meletakkan sisa pisang gorengnya kembali ke piring, seolah seleranya tiba-tiba hilang. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa dan melipat kedua tangannya di depan dada, sebuah gestur pertahanan diri yang sudah sangat kuhafal. Ada apa lagi dengan ibu? Perasaanku, kamu selalu saja mencari-cari masalah setiap kali membicarakan ibu. Kemarin soal ayam goreng, sekarang apa lagi? Nada suaranya mulai meninggi, menunjukkan ketidaksabaran. Aku menelan ludah, berusaha keras mengendalikan emosiku agar percakapan ini tidak berubah menjadi pertengkaran. Aku harus membuat suamiku mengerti dari sudut pandangku sebagai seorang ibu. Mas, tolong dengarkan aku dulu sampai selesai. Semalam, Arya menangis. Dia bertanya padaku, apakah neneknya membencinya. Dia merasa dirinya adalah beban di rumah ini, Mas. Dia merasa selalu dimarahi dan dibentak oleh ibu. Padahal dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Jelasku dengan suara bergetar. Mengingat kembali pertanyaan Arya semalam membuat air mataku kembali menggenang di pelupuk mata. Kutatap mata suamiku, mencari secercah rasa iba atau simpati di sana. Aku berharap ia akan memelukku, menenangkanku, dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Aku berharap ia akan bertindak sebagai seorang ayah yang melindungi anaknya dari rasa sakit. Namun, apa yang kulihat di matanya justru membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tidak ada kelembutan di sana. Yang ada hanyalah rasa kesal dan amarah yang tertahan. Suamiku menghela napas panjang dengan kasar, memutar bola matanya seolah ia sedang mendengarkan keluhan anak kecil yang tidak masuk akal. Serina, kamu ini benar-benar tidak masuk akal ya. Namanya anak kecil ditegur sama orang tua itu wajar. Ibu itu tujuannya mendidik, supaya anakmu itu disiplin dan tidak manja. Kamu saja yang terlalu sensitif dan selalu memanjakan dia. Kalau dia terus kamu bela setiap kali ditegur, kapan dia bisa mandirinya? Cecar suamiku dengan nada suara yang lantang. Aku terkesiap mendengar tanggapannya. Mendidik bagaimana maksudmu, Mas? Apakah mendidik itu berarti menyuruh anak usia 7 tahun menyikat sepatu-sepatu kotor dengan kata-kata kasar? Apakah mendidik itu berarti membedakan makanan antara dia dan cucu yang lain? Arya itu masih kecil, mentalnya sedang terbentuk. Dia butuh kasih sayang, bukan bentakan setiap hari. Aku mulai kehilangan kendali. Suaraku ikut meninggi, melepaskan sebagian rasa sesak yang selama ini kutahan. Suamiku bangkit berdiri dari sofa, menatapku dengan wajah memerah. Cukup. Aku tidak mau dengar kamu menjelek-jelekan ibuku di rumah ini. Kamu harusnya sadar diri, Serina. Kamu masuk ke keluarga ini dengan membawa anak. Sudah untung ibuku mau menerima kalian tinggal di sini tanpa mengeluh. Harusnya kamu mengajari anakmu untuk lebih bisa menyesuaikan diri dan bersyukur, bukan malah membesar-besarkan masalah sepele seperti ini. Kata-kata suamiku bagaikan pisau belati yang menusuk tepat ke ulu hatiku. Rasa sakitnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat kakiku lemas tak bertenaga. Membawa anak. Sudah untung diterima. Sadar diri. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, berputar-putar seperti kaset rusak yang menyiksa telinga. Ternyata, selama ini inilah penilaian suamiku terhadap kami. Ia tidak pernah benar-benar menganggap Arya sebagai anaknya sendiri. Baginya, Arya hanyalah beban bawaan dari istri barunya yang harus ditoleransi keberadaannya, dan ibunya bebas melakukan apa saja karena merasa telah berbaik hati memberikan tumpangan. Air mataku akhirnya jatuh berderai membasahi pipi. Aku menatap pria yang berdiri di hadapanku ini dengan perasaan tidak percaya. Sosok lembut dan penyayang yang dulu meminangku seolah lenyap tak berbekas, digantikan oleh sosok asing yang arogan dan egois. Ilusi tentang keluarga bahagia dan pelindung yang kuat hancur berantakan di depan mataku. Jadi, menurutmu, semua perlakuan ibumu itu pantas diterima oleh Arya? Dan aku harus diam saja melihat anakku menderita batin setiap hari hanya karena kami menumpang di sini? Tanyaku dengan suara parau, hampir berbisik. Rasanya seluruh energiku telah terkuras habis.
Aku tidak bilang dia menderita. Kamu yang membuatnya seolah-olah menderita. Anak laki-laki itu harus kuat. Jangan cengeng. Sudah, aku malas berdebat denganmu pagi-pagi begini. Merusak suasana saja, ucap suamiku dengan ketus. Ia kemudian berbalik badan, meraih kunci mobil di atas meja, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil yang dihidupkan, dan ia melaju pergi entah kemana, meninggalkanku sendirian di ruang tengah yang terasa semakin dingin dan hampa. Aku terduduk di sofa dengan tatapan kosong. Piring berisi pisang goreng yang sudah mendingin di atas meja, seolah mengejek usahaku yang sia-sia. Di rumah ini, di bawah atap yang sama dengan pria yang kuikat dalam janji suci pernikahan, aku menyadari kenyataan yang sangat pahit. Aku dan putraku benar-benar sendirian. Tidak ada tempat bersandar. Tidak ada pelindung. Harapanku pada sang suami, pria yang seharusnya menjadi kepala keluarga yang adil dan bijaksana, telah patah seutuhnya. Malam harinya, suamiku pulang larut malam dengan aroma alkohol yang samar tercium dari napasnya. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dan memunggungi aku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berbaring di sampingnya, di atas ranjang yang sama, namun jarak antara kami terasa sejauh ribuan kilometer. Keheningan kamar ini terasa sangat memekakan telinga. Aku mendengarkan dengkuran halusnya dalam gelap, menyadari bahwa pria yang tidur di sebelahku ini adalah orang asing. Ia mungkin memberikan nafkah, ia mungkin memberikan tempat tinggal, tapi ia sama sekali tidak memberikan hatinya untuk melindungi kami. Keputusasaan,ku telah mencapai titik puncaknya, dan dari balik keputusasaan itu, aku tahu aku harus segera mengambil sikap sebelum jiwa anakku benar-benar hancur tidak tersisa. Rumah tangga ini tidak lagi pantas untuk dipertahankan, dan pelindung satu-satunya yang tersisa untuk Arya hanyalah aku sendiri. Aku harus kuat. Aku harus melawan. Dan aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hari itu udara terasa sangat panas dan terik, seolah matahari sengaja membakar bumi tanpa ampun. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipisku, membasahi kerah baju yang kukenakan. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku di butik, dan sedang berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Langkahku terasa sangat berat. Kelelahanku hari ini bukan sekadar kelelahan fisik akibat merapikan ratusan potong pakaian atau melayani pelanggan yang cerewet, melainkan kelelahan batin yang terus menumpuk bagaikan gunung batu di dalam dadaku. Sejak pertengkaranku dengan suamiku beberapa hari yang lalu, suasana di rumah terasa seperti neraka yang perlahan-lahan menyedot seluruh energi kehidupanku. Tidak ada lagi sapaan hangat di pagi hari, tidak ada lagi senyum palsu dari ibu mertuaku, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi binar ceria di mata putraku, Arya. Di dalam bus yang membawaku pulang, pikiranku terus melayang pada sosok kecil itu. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah ia sudah makan siang? Apakah ibu mertuaku memarahinya lagi saat aku tidak ada? Rentetan pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuat perutku mulas karena cemas. Aku melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Pukul 4 sore. Biasanya, jam segini suamiku belum pulang dari kantor, yang berarti Arya masih berdua saja dengan wanita tua yang belakangan ini selalu menatapnya dengan penuh kebencian itu. Aku menggigit bibir bawahku dengan cemas, merapalkan doa dalam hati agar Tuhan senantiasa melindungi malaikat kecilku dari segala bentuk rasa sakit. Sesampainya di depan pagar rumah, firasat buruk langsung menyergapku. Suasana rumah dari luar memang terlihat sepi, namun saat aku mendorong pagar besi yang sedikit berderit itu, indera pendengaranku menangkap suara bernada tinggi dari dalam rumah. Jantungku seketika berpacu 2 kali lebih cepat. Tanpa membuang waktu, aku setengah berlari melintasi halaman depan dan membuka pintu utama yang kebetulan tidak terkunci. Pemandangan yang tersaji di ruang tengah saat itu, membuat darahku mendidih dan duniaku seolah berhenti berputar. Di sana, di dekat meja makan, Arya berdiri gemetar dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi, bahunya terguncang hebat karena isak tangis yang tertahan. Di lantai, tepat di bawah kaki kecilnya, terdapat genangan air yang cukup lebar dan pecahan gelas kaca yang berserakan. Dan di hadapannya, berdiri ibu mertuaku dengan wajah merah padam, matanya melotot tajam, dan jari telunjuknya menuding tepat ke arah wajah putraku. Anak tidak berguna. Cuma disuruh mengambilkan minum saja, kamu malah memecahkan gelas kesayanganku. Kamu sengaja ya?
Kamu sengaja mau merusak barang-barang di rumah ini supaya aku marah? Bentak ibu mertuaku dengan suara yang sangat melengking, menggema di seluruh sudut ruangan. Arya menggelengkan kepalanya dengan panik, air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya. Tidak, Nenek. Arya tidak sengaja. Gelasnya licin. Maafkan Arya, Nenek, isaknya dengan suara yang sangat memilukan. Tangannya yang mungil saling meremas satu sama lain di depan perutnya, sebuah gestur ketakutan yang sering ia tunjukkan belakangan ini. Namun, permintaan maaf yang tulus dari seorang anak kecil itu sama sekali tidak meluluhkan hati ibu mertuaku. Wanita itu justru melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka, membuat Arya secara refleks melangkah mundur hingga punggungnya menabrak dinding ruang makan. Tidak ada lagi jalan keluar bagi anakku. Maaf, gelas ini mahal, kamu tahu? Memangnya ibumu yang miskin itu bisa menggantinya? Kalian berdua itu cuma benalu di rumah ini. Sudah untung anakku mau menikahi janda sepertinya dan menampung anak haram sepertimu. Bukannya balas budi, kamu malah merusak barang-barangku. Makian demi makian terus meluncur dari mulut ibu mertuaku, kasar dan tidak punya hati nurani. Mendengar kata-kata itu, kewarasanku seketika putus. Kata, benalu, dan anak haram, yang baru saja ia ucapkan merobek sisa-sisa kesabaran dan rasa hormat yang selama ini dengan susah payah kupertahankan. Aku tidak peduli lagi apakah dia adalah ibu dari suamiku. Aku tidak peduli lagi pada sopan santun atau tata krama. Saat itu juga, yang ada di kepalaku hanyalah insting seorang ibu yang melihat anaknya disakiti secara brutal. Aku melempar tas kerjaku ke sembarang arah, menimbulkan suara debuman yang cukup keras hingga membuat ibu mertuaku terkejut dan menoleh ke arahku. Aku melangkah lebar-lebar menghampiri mereka, mataku menatap tajam langsung ke sepasang mata tua yang penuh dengan kebencian itu. Aku segera menarik tubuh Arya, menyembunyikannya di balik punggungku, melindunginya dengan seluruh tubuhku. Cukup, Ibu. Hentikan semua omong kosong ini. Teriakku dengan suara yang bergetar karena menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Napasku memburu, dadaku naik turun dengan cepat. Aku bisa merasakan tangan Arya yang dingin mencengkeram erat ujung dasterku dari belakang. Ibu mertuaku tampak sedikit terkejut melihat kedatanganku yang tiba-tiba, namun raut wajah arogannya sama sekali tidak luntur. Ia malah mendengus sinis, melipat kedua tangannya di depan dada. Oh, pahlawan kesiangan sudah pulang rupanya. Kenapa? Kamu tidak terima anakmu yang bodoh ini aku marahi? Lihat itu, dia memecahkan gelas mahalku. Kamu pikir dengan gaji dari butik kecilmu itu, kamu bisa membelinya lagi? Itu cuma sebuah gelas, Ibu, balasku dengan nada yang tak kalah tinggi. Itu cuma benda mati. Apakah pantas Ibu membentak dan menghina seorang anak kecil dengan kata-kata sekasar itu, hanya karena sebuah gelas? Ibu menyebutnya benalu? Ibu menyebutnya anak haram? Di mana hati nurani Ibu sebagai seorang manusia? Wajah ibu mertuaku semakin merah. Urat-urat di lehernya terlihat menonjol. Ia tidak terima ditegur oleh menantunya sendiri. Berani kamu membentakku di rumahku sendiri? Dasar perempuan tidak tahu diri. Memang benar kata orang, perempuan yang pernah gagal dalam pernikahan itu pasti ada yang salah dengan dirinya. Kamu nggak bisa didik anakmu. Kamu gagal menjadi ibu. Lihat saja kelakuan anakmu itu, persis seperti anak jalanan yang tidak punya aturan. Hinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Rahangku mengeras, gigiku gemeretak. Aku menatap wanita tua di hadapanku ini dengan perasaan jijik yang luar biasa. Semua bayangan tentang sosok malaikat penolong yang dulu menyambutku di rumah ini, hancur menjadi debu yang menjijikkan. Ibu boleh menghina saya sesuka hati ibu. Ibu boleh merendahkan saya karena status saya sebagai janda. Tapi jangan pernah, sekalipun, ibu menghina anak saya. Suaraku kini berubah menjadi sangat dingin dan mengancam. Aku menunjuk ke arahnya dengan tangan gemetar. Arya punya ayah yang sudah meninggal, dia bukan anak haram. Dan saya mendidiknya dengan penuh cinta kasih, bukan dengan makian dan kebencian seperti yang ibu lakukan setiap hari di belakang suami saya. Hah? Cinta kasih katamu? Ibu mertuaku tertawa sumbang, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Cinta kasih tidak akan membuat perut kalian kenyang. Kalau bukan karena anakku, kalian berdua mungkin sudah mati kelaparan di jalanan.
Seharusnya kamu mengajari anakmu untuk bersujud dan berterima kasih kepadaku, karena sudah mengizinkan kalian menginjakan kaki di lantai rumah ini. Aku menarik napas panjang, berusaha keras menahan diri agar tidak melakukan tindakan fisik. Aku menoleh ke belakang, menatap wajah Arya yang masih terus menangis dalam diam. Hatiku hancur melihat ketakutan di matanya. Aku sadar, berdebat dengan wanita berhati batu ini tidak akan ada habisnya, dan hanya akan semakin melukai mental putraku. Saya tidak pernah meminta untuk tinggal di sini, Ibu, ucapku pelan namun penuh penekanan. Suami sayalah yang memohon agar kami tinggal menemani Ibu. Tapi jika keberadaan kami di sini hanya menjadi pelampiasan amarah dan kebencian Ibu, maka kami tidak akan sudi berlama-lama di sini. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku langsung berjongkok, menggendong tubuh Arya yang mulai terasa berat di pelukanku, dan melangkah menjauh dari pecahan gelas itu. Aku tidak mempedulikan teriakan dan makian ibu mertuaku, yang masih terus bergema menyumpah serapahi kami dari ruang tengah. Aku membawa Arya masuk ke dalam kamar kami, menutup pintu rapat-rapat, dan menguncinya dari dalam. Di dalam kamar yang temaram itu, aku menurunkan Arya ke atas kasur. Tubuhnya masih gemetar. Aku memeluknya dengan sangat erat, menciumi puncak kepalanya berulang kali, menyalurkan semua sisa kekuatan yang kumiliki untuk menenangkannya. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena sedih dihina, melainkan karena rasa bersalah yang teramat sangat karena telah membiarkan permata hatiku terluka sedalam ini. Ledakan di ruang tengah hari ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa rumah ini bukanlah tempat yang aman, dan aku harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, atmosfer di dalam rumah terasa sangat mencekam, lebih dingin dari malam-malam musim penghujan. Hening yang tercipta bukanlah keheningan yang membawa kedamaian, melainkan keheningan yang menyesakkan dada, seperti keheningan sebelum badai besar menghantam. Setelah keributan di ruang tengah sore tadi, aku tidak keluar kamar sama sekali. Aku mengabaikan rasa lapar di perutku, menolak untuk menginjakan kaki ke dapur dan melihat wajah ibu mertuaku lagi. Di atas ranjang, Arya sudah tertidur pulas karena kelelahan menangis. Matanya terlihat sembab, dan sesekali napasnya masih tersengal, menyisakan jejak ketakutan yang belum sepenuhnya hilang dari alam bawah sadarnya. Pukul 9 malam, aku mendengar suara pagar depan dibuka, disusul suara mesin mobil suamiku yang memasuki garasi. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bersiap menghadapi babak baru dari konflik hari ini. Aku tahu pasti, ibu mertuaku tidak akan melewatkan kesempatan emas ini untuk mengadu dan memutarbalikkan fakta. Wanita itu pasti akan menjadikan dirinya sebagai korban dan menunjukku sebagai menantu durhaka yang tidak tahu diuntung. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu kamar yang tertutup rapat, menunggu dengan perasaan yang anehnya mulai terasa kebas. Benar saja, samar-samar aku mendengar suara percakapan dari ruang keluarga. Suara ibu mertuaku terdengar bergetar, seolah ia sedang menangis terseduh-seduh, diselingi oleh suara suamiku yang terdengar rendah namun penuh dengan nada terkejut. Meskipun aku tidak bisa mendengar secara jelas kata demi kata yang mereka ucapkan, aku sudah bisa menebak alur ceritanya. Wanita tua itu pasti mengatakan bahwa aku telah membentaknya dan membelanya mati-matian padahal anakku yang salah. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang berat dan terburu-buru mendekati kamar kami. Gagang pintu diputar dengan kasar. Karena pintu itu kukunci dari dalam, terdengar suara gedoran keras yang membuatku sedikit tersentak. "Serina, buka pintunya." Suara suamiku terdengar menggelegar dari balik pintu, penuh dengan amarah yang tertahan. Aku menoleh ke arah Arya, memastikan gedoran pintu itu tidak membangunkannya. Syukurlah anak itu tidur sangat lelap. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju pintu dan memutar kuncinya. Begitu pintu terbuka, sosok suamiku berdiri di ambang pintu dengan wajah yang memerah padam, rahangnya mengeras, dan matanya menatapku seolah aku adalah musuh terbesarnya. "Apa yang kamu lakukan pada ibu sore ini?" Desisnya tajam, bahkan sebelum ia melangkah masuk ke dalam kamar. Aku mundur selangkah, memberinya ruang untuk masuk, lalu menutup pintu perlahan agar suara kami tidak terdengar keluar. "Apa yang ibumu katakan padamu, Mas?" Tanyaku dengan nada yang sangat datar, nyaris tanpa emosi. Aku tidak ingin berteriak. Aku tidak ingin membuang energiku untuk sebuah pertengkaran yang sudah kutahu hasil akhirnya. Suamiku menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. "Ibu menangis terseduh-seduh di luar."
Dia bilang kamu membentaknya habis-habisan cuma karena dia menegur anakmu yang memecahkan gelas mahal. Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu lakukan? Serina, dia itu ibuku. Orang tua yang harus kamu hormati. Berani-beraninya kamu meninggikan suaramu di depannya. Aku menatap mata pria yang berstatus sebagai suamiku itu dengan pandangan yang kosong. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hatiku untuknya. Pria ini tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandangku. Ia tidak pernah bertanya bagaimana keadaan Arya. Ia hanya mendengar dari satu sisi dan langsung menghakimiku sepihak. Ibumu tidak hanya menegur. Mas, jawabku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tidak membangunkan Arya. Ibumu membentak anakku dengan kasar. Dia menghina Arya, menyebutnya anak haram dan benalu. Dia memaki-makiku dan menyebutku gagal mendidik anak. Apakah sebagai seorang ibu, aku harus diam saja melihat anakku dihancurkan mentalnya seperti itu? Itu karena kamu yang selalu melawannya. Potong suamiku cepat, sama sekali tidak mempedulikan penjelasanku tentang hinaan yang diterima Arya. Ibu itu orang tua, kalau dia marah wajar saja kata-katanya agak tajam. Tapi kamu sebagai yang lebih muda harusnya diam dan mengalah, bukan malah melawan balik dan membentak. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Aku kecewa sekali padamu, Serina. Ternyata kamu perempuan yang keras kepala dan tidak tahu cara berbakti pada mertua. Setelah mengucapkan kata-kata menyakitkan itu, suamiku berbalik badan. Ia membuka lemari pakaian dengan kasar, mengambil sebuah bantal dan selimut cadangan. Malam ini aku tidur di ruang tamu menemani ibu. Aku muak melihat wajahmu. Berpikirlah tentang apa yang sudah kamu lakukan, dan besok pagi-pagi sekali, kamu harus minta maaf pada ibu. Titahnya dengan angkuh, lalu berjalan keluar kamar dan membanting pintu dengan keras. Bruk! Suara bantingan pintu itu bergema di dalam kamar. Namun di saat yang bersamaan, suara itu seolah menjadi palu godam yang menghancurkan dinding ilusi yang selama ini memenjarakan pikiranku. Kesunyian kembali menyelimuti ruangan ini. Aku berdiri mematung di tengah kamar, menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu dalam diam. Anehnya, aku tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh dari mataku. Rasa sakit di dadaku telah menguap, tergantikan oleh sebuah kejernihan pikiran yang luar biasa tajam. Aku berjalan perlahan menuju tempat tidur dan duduk di tepiannya. Kutatap wajah Arya yang tertidur pulas. Cahaya lampu jalanan yang menembus melalui celah tirai jendela menerangi wajah kecilnya. Aku membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang, mengusap peluh yang menempel di dahinya. Di titik inilah, di malam yang dingin dan sepi ini, aku mengalami sebuah titik balik yang mengubah seluruh cara pandangku. Aku menyadari satu kebenaran mutlak. Tidak ada pernikahan di dunia ini, seindah apapun janjinya di awal, yang sepadan dengan penderitaan mental anakku. Aku menikah lagi dengan harapan bisa memberikan figur ayah pelindung bagi Arya, tapi kenyataannya aku justru menyerahkannya ke kandang singa yang siap mencabik-cabik jiwanya setiap hari. Suamiku tidak akan pernah membelaku. Baginya, ibunya adalah raja yang tidak pernah salah, sementara aku dan anakku hanyalah orang asing yang beruntung diberi tumpangan. Jika aku terus bertahan di rumah ini demi mempertahankan status pernikahan, maka aku sama saja sedang membunuh anakku secara perlahan. Sebuah tekad yang bulat dan sekeras baja terbentuk di dalam hatiku. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang hanya bisa menangis meratapi nasib. Aku adalah Serina, seorang ibu yang pernah bertahan hidup dan membesarkan anaknya sendirian dengan keringat dan darah. Aku pernah mandiri, dan aku pasti bisa melakukannya lagi. Tanpa membuang waktu, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan menuju lemari pakaian tua tempat aku menyimpan barang-barang pribadiku. Di bagian paling bawah, di bawah tumpukan baju-baju bekas, aku mengambil sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu berisi buku tabunganku dari hasil bekerja di butik. Selama menikah, aku sengaja tidak pernah memberikan semua gajiku pada suamiku. Aku selalu menyisihkan sebagian besar untuk tabungan masa depan Arya. Aku duduk di lantai, membuka buku tabungan itu di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Aku menghitung deretan angka yang tertera di sana. Tabunganku tidak terlalu banyak, tapi cukup, sangat cukup untuk menyewa sebuah kamar kos yang bersih atau rumah peta kecil selama beberapa bulan ke depan. Cukup untuk biaya makan kami berdua sembari aku mencari tambahan jam kerja di butik, atau mencari pekerjaan sampingan lainnya.
Otakku mulai bekerja cepat, menyusun rencana secara sistematis. Besok pagi, saat suamiku berangkat kerja dan ibu mertuaku pergi ke pasar, aku akan mulai mencari informasi tentang rumah kontrakan yang murah di sekitar area tempatku bekerja. Aku tidak akan meminta maaf. Aku tidak akan memohon. Aku akan pergi dari rumah beracun ini dengan kepala tegak. Aku mengusap buku tabungan itu dengan jari-jariku, merasakan sebuah harapan baru yang mulai bersemi di dalam dadaku. Aku menatap kembali ke arah ranjang, menatap malaikat kecilku yang menjadi alasan satu-satunya bagiku untuk terus bernapas dan berjuang. Ibu janji, sayang, bisikku pelan di tengah kesunyian malam, lebih kepada diriku sendiri. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang boleh menyakiti kamu. Kita akan pergi dari sini. Kita akan membangun kebahagiaan kita sendiri, hanya kita berdua. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan lamanya, aku bisa memejamkan mata dengan perasaan tenang. Ketakutanku telah hilang, digantikan oleh keberanian seorang ibu yang siap berperang melawan dunia demi melindungi anak yang paling dicintainya. Langkah pertama menuju kebebasan telah diputuskan, dan tidak ada satupun orang di rumah ini yang bisa menghentikanku lagi. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa janda ini tidak selemah yang mereka pikirkan. Aku akan membawa anakku keluar dari neraka ini, dan kami tidak akan pernah menoleh ke belakang. Pagi itu merayap masuk melalui celah jendela kamar dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun hatiku justru terasa kebas. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi sisa air mata di pelupuk mataku. Kelemahan dan keputusasaan yang sempat menguasaiku semalam telah menguap tanpa bekas, digantikan oleh sebuah benteng pertahanan yang tak tertembus. Aku menatap langit-langit kamar sejenak, mengumpulkan seluruh sisa tenaga dan kewarasan yang kumiliki. Hari ini, segalanya harus berubah. Aku tidak akan lagi menundukkan kepala di rumah ini. Di sampingku, Arya masih terlelap. Wajah polosnya terlihat begitu damai saat tidur. Kontras dengan raut ketakutan yang selalu menghantuinya saat ia terjaga di rumah ini. Aku mengusap rambutnya pelan, lalu beranjak dari ranjang. Aku merapikan penampilanku, mengenakan pakaian kerjaku dengan rapi, dan memoles sedikit riasan di wajah untuk menutupi lingkar hitam di bawah mataku. Aku ingin terlihat kuat. Aku harus terlihat tidak terkalahkan, setidaknya di depan orang-orang yang menganggap remeh keberadaanku. Saat aku keluar dari kamar, suasana rumah masih sepi. Suamiku, atau pria yang sebentar lagi akan menjadi masa laluku itu, ternyata sudah bangun. Ia sedang duduk di meja makan, menikmati secangkir kopi hitam sambil mengutak-atik ponselnya. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Melihatku keluar dari kamar, ia hanya melirik sekilas dengan sudut matanya, lalu kembali menatap layar ponsel dengan ekspresi dingin dan angkuh. Tidak ada sapaan selamat pagi, tidak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan untuk memperbaiki pertengkaran semalam. Ia bertingkah seolah-olah akulah penjahat di rumah ini yang sedang dihukum dengan siksaan diamnya. Dulu, sikap dinginnya ini akan membuatku gelisah setengah mati. Aku pasti akan langsung menghampirinya, meminta maaf berulang kali, dan menyajikan sarapan kesukaannya demi mencairkan suasana. Tapi pagi ini, hal itu tidak terjadi. Aku berjalan melewatinya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku langsung menuju dapur, mengambil 2 lembar roti tawar, mengolesinya dengan selai coklat kesukaan Arya, dan menuangkan segelas susu hangat. Aku menyiapkan sarapan hanya untuk anakku. Tidak ada secangkir teh atau piring berisi nasi goreng untuk suamiku pagi ini. Tanggung jawabku untuk melayaninya telah menguap bersamaan dengan hilangnya rasa hormat pria itu terhadap perasaanku. Ibu mertuaku baru saja muncul dari arah halaman belakang. Wanita tua itu masuk ke dapur dengan membawa sekeranjang pakaian kering. Saat melihatku sedang menyiapkan sarapan hanya untuk Arya, matanya langsung menyipit tajam. Ia meletakkan keranjang cucian itu dengan kasar ke atas meja dapur, sengaja menimbulkan bunyi gebrakan yang keras. Bagus ya. Jam segini baru keluar kamar. Suamimu mau berangkat kerja bukannya dilayani, malah sibuk mengurus anak bawaanmu itu. Istri macam apa kamu ini? Pantas saja pernikahan pertamamu hancur. Sindir ibu mertuaku dengan suara lantang, sengaja agar suamiku yang berada di ruang makan mendengarnya. Biasanya, aku akan menunduk dan buru-buru meminta maaf, lalu segera mengambil alih pekerjaan rumah. Tapi kali ini, aku menghentikan gerakanku menutup stoples selai.
Aku memutar tubuhku perlahan, menatap wanita tua itu tepat di matanya. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapanku. Hanya ada ketegasan dan rasa muak yang sudah tak terbendung. Pernikahan pertama saya berakhir karena suami saya meninggal dunia. Ibu, bukan karena saya istri yang buruk. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang, dingin, dan datar. Aku sama sekali tidak meninggikan suaraku. Namun aku memastikan setiap kata terdengar sangat jelas. Dan tugas saya di rumah ini bukan sekadar menjadi pembantu tak dibayar yang bisa ibu hina setiap saat. Saya sedang menyiapkan sarapan untuk anak saya yang mau sekolah. Jika suami saya butuh sesuatu, dia punya mulut untuk memintanya sendiri, atau dia bisa meminta bantuan ibu kandungnya yang sangat menyayanginya ini. Mata ibu mertuaku terbelalak lebar. Ia seolah tidak percaya mendengar balasanku. Selama berbulan-bulan tinggal di rumah ini, aku selalu bersikap pasif dan mengalah. Keberanianku untuk menjawab balik dengan kalimat sedingin es ini jelas merupakan sebuah pukulan telak bagi arogansinya. Wajahnya seketika berubah merah padam, bibirnya bergetar menahan amarah yang meledak di dadanya. Berani kamu menjawab kata-kataku? Dasar perempuan tidak tahu diuntung, jeritnya histeris. Ia menoleh ke arah ruang makan. Danu, kamu dengar sendiri kan bagaimana istrimu ini berbicara pada ibumu? Dia benar-benar sudah kurang ajar. Tadi malam dia membentak ibu, sekarang dia berani melawan lagi. Kamu harus beri dia pelajaran, Danu. Suamiku bangkit dari kursinya dengan kasar, wajahnya terlihat sangat marah. Ia melangkah lebar menghampiri kami di dapur. Serina, jaga mulutmu. Minta maaf pada ibu sekarang juga, bentaknya dengan mata melotot. Tangannya menunjuk tepat ke depan wajahku, seolah bersiap menamparku jika aku berani membantah. Aku menepis jarinya dengan kasar. Aku sama sekali tidak gentar menatap wajah pria yang sedang dikuasai amarah buta itu. Saya tidak akan meminta maaf untuk sesuatu yang tidak salah, Mas. Ibumu yang memulai hinaan ini pagi-pagi, dan aku hanya meluruskan faktanya. Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibumu seringkali melewati batas, itu urusanmu. Tapi jangan pernah memaksa aku untuk terus-menerus menelan penghinaan di rumah ini. Tanpa mempedulikan reaksi mereka yang mematung karena terkejut, aku mengambil piring roti dan segelas susu itu, lalu berjalan kembali ke kamar. Aku membangunkan Arya dengan lembut, memandikannya, memakaikan seragam sekolahnya, dan menemaninya sarapan. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara suamiku yang mengumpat kesal dan suara ibu mertuaku yang terus meracau menyumpahiku dengan segala macam kata-kata kotor. Aku menutup telingaku dan telinga anakku. Aku memastikan Arya menghabiskan sarapannya dengan tenang sebelum kami berangkat. Setelah mengantar Arya ke sekolah, aku tidak langsung menuju tempat kerjaku. Aku sudah meminta izin kepada atasanku di butik untuk datang terlambat hari ini. Tujuanku pagi ini hanya satu, mencari tempat tinggal baru. Aku berjalan menyusuri gang-gang kecil di sekitar area tempatku bekerja, mencari plakat bertuliskan, disewakan, atau terima kos. Pikiranku sangat rasional dan fokus. Aku menghitung setiap pengeluaran yang mungkin terjadi. Tabunganku cukup untuk membayar sewa tempat tinggal selama beberapa bulan dan memenuhi kebutuhan makan kami berdua, sambil aku mencari tambahan jam kerja. Setelah hampir 3 jam berkeliling di bawah terik matahari, langkahku terhenti di depan sebuah rumah peta kecil yang terletak di ujung gang buntu. Tempat itu sangat sederhana. Hanya terdiri dari satu ruang tamu yang menyatu dengan tempat tidur, sebuah dapur kecil di sudut belakang, dan kamar mandi berukuran sempit. Lantainya hanya plesteran semen biasa, dan dindingnya perlu sedikit lapisan cat baru. Namun, tempat itu memiliki jendela kecil yang menghadap ke arah timur sehingga cahaya matahari pagi bisa masuk, dan yang paling penting, tempat itu bersih dan lingkungannya terlihat cukup tenang. Ibu pemilik kontrakan, seorang wanita parubaya yang ramah, menyebutkan harga sewa bulanan yang sangat masuk akal dan terjangkau oleh sisa tabunganku. Tanpa berpikir 2 kali, aku langsung memberikan uang muka. Ada perasaan lega yang luar biasa menjalar di dadaku saat kunci kuningan kecil itu berpindah ke tanganku. Kunci itu bukan sekadar alat untuk membuka pintu rumah peta ini, melainkan kunci kebebasanku dan masa depan anakku. Aku tidak peduli jika aku harus tidur beralaskan tikar tipis di atas lantai semen yang dingin, asalkan anakku tidak lagi harus mendengarkan makian dan hinaan setiap hari. Genggamanku pada kunci itu mengerat. Rencanaku sudah matang.
Aku hanya perlu menyelesaikan satu urusan terakhir di rumah itu malam ini. Malam harinya, setelah Arya tertidur lelap sehabis mengerjakan pekerjaan rumahnya, aku menunggu suamiku di ruang tamu. Pria itu pulang cukup larut, wajahnya terlihat lelah dan masam. Saat ia masuk dan melihatku duduk tegak di sofa, ia mendengus kasar, bersiap untuk mengabaikanku dan langsung menuju kamar ibunya. "Mas, kita harus bicara," panggilku dengan suara yang tegas dan tak terbantahkan. Ketegasanku rupanya membuatnya menghentikan langkah. Ia membalikkan badan, menatapku dengan raut wajah jengah. "Bicara apa lagi? Kamu mau mengajakku bertengkar lagi?" "Aku capek, Serina. Kalau kamu cuma mau membahas keburukan ibuku lagi, lebih baik kamu diam," tukasnya dingin. Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan pandangan paling objektif yang pernah kuberikan pada seorang manusia. "Aku tidak akan membahas ibumu lagi. Aku membahas kita. Pernikahan ini, aku memberimu satu pilihan terakhir, Mas. Bersikaplah sebagai kepala keluarga yang adil. Berdirilah sebagai pelindung, bukan hanya untuk ibumu, tapi juga untuk istri dan anak sambungmu. Pisahkan tempat tinggal kita, atau setidaknya berani tegur ibumu saat dia berbuat kasar pada anakku. Jika kamu bersedia berubah, aku akan mencoba memaafkan semuanya dan memulai dari awal." Suamiku tertawa sinis, sebuah tawa kering yang meremehkan. "Kamu sedang memberiku ultimatum? Kamu sadar posisi kamu tidak, Serina? Kamu itu cuma numpang di rumah ini. Jangan mengatur-atur hidupku dan ibuku. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibuku hanya demi perempuan keras kepala sepertimu dan anakmu yang manja itu. Kalau kamu tidak betah dengan aturan di rumah ini, silakan, pintu terbuka lebar. Silakan pergi, bawa anak bawaanmu itu sekalian. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan hidup di luar sana tanpa uang dariku." Kata-kata itu adalah pukulan palu hakim yang meresmikan kehancuran pernikahan kami. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa sakit hati. Jawaban angku itu justru melepaskan beban berat yang selama ini menekan pundakku. Semuanya sudah jelas. Pria ini tidak pernah mencintaiku. Ia hanya membutuhkan seorang pelayan yang bisa dikendalikan. "Baiklah kalau itu keputusanmu," jawabku dengan nada datar yang nyaris berbisik. "Terima kasih atas tumpangannya selama ini." Aku memutar tubuhku dan melangkah pasti menuju kamar. Begitu pintuku tutup, aku menarik koper besarku dari atas lemari. Dengan gerakan cepat dan efisien, aku mulai memasukkan semua pakaianku dan pakaian Arya. Aku tidak mengambil satupun barang pemberian suamiku, tidak juga perhiasan murah yang dulu ia berikan saat seserahan. Aku hanya membawa apa yang memang menjadi milik kami sejak awal. Buku-buku sekolah Arya, mainan kesayangannya, dan dokumen-dokumen penting kami. Malam itu, diiringi suara dengkuran halus putraku, aku mengepak setiap helai pakaian kami dengan hati yang terasa luar biasa ringan. Keputusanku sudah bulat. Tidak ada lagi keraguan. Besok pagi, rumah mewah yang beracun ini hanya akan menjadi masa lalu yang tak akan pernah sudi aku ingat kembali. Kebebasan sudah berada di depan mata, dan aku siap menyambutnya dengan kedua tangan terbuka. Sinar matahari pagi belum sepenuhnya terang saat aku mengancingkan seragam sekolah Arya. Anakku menatapku dengan mata bulatnya yang masih mengantuk. Terlihat bingung melihat dua koper besar dan sebuah tas ransel sudah berdiri rapi di dekat pintu kamar. Aku tersenyum lembut, mengusap pipinya yang hangat. Aku tidak menjelaskan secara rinci apa yang sedang terjadi, aku hanya mengatakan satu kalimat yang membuat binar di matanya kembali menyala. "Hari ini kita pindah rumah, sayang. Hanya kita berdua. Di tempat baru nanti, Arya bebas bermain, bebas tertawa, dan tidak akan ada lagi yang memarahi Arya," ucapku pelan. Mendengar kata-kataku, Arya tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memeluk leherku dengan sangat erat, membenamkan wajahnya di bahuku. Aku bisa merasakan kelegaan yang luar biasa dalam pelukan kecilnya itu. Ia memegang tanganku kuat-kuat saat kami berjalan keluar kamar, seolah takut aku akan meninggalkannya di tempat ini. Di ruang tengah, suamiku sudah bangun dan sedang meminum kopinya, sementara ibu mertuaku baru saja keluar dari dapur. Langkah kaki kami yang menyeret koper yang cukup berat membuat mereka berdua menoleh serempak. Saat menyadari bahwa aku sudah berpakaian rapi dan membawa seluruh barang bawaanku, wajah ibu mertuaku seketika memancarkan senyum kemenangan yang menjijikkan. Ia melipat kedua tangannya di depan dada,
menatap kami dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Oh, jadi kamu benar-benar mau pergi? Baguslah. Memang sudah seharusnya Benalu menyingkir dari pohon inangnya. Silakan pergi. Bawa sekalian anakmu yang menyusahkan itu. Paling-paling besok luntang-lantung di pinggir jalan, kelaparan, lalu merengek minta kembali ke sini." Cibir wanita tua itu dengan nada suara yang melengking tajam. Suamiku sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia hanya menatapku dengan wajah angkuh. Gengsinya terlalu tinggi untuk sekadar bertanya kemana kami akan pergi. Ia seolah yakin bahwa ancamannya semalam benar-benar akan terjadi, bahwa aku akan hancur lebur tanpa bantuan finansial darinya. Aku menghentikan langkahku sejenak di dekat pintu utama. Aku tidak menunduk. Aku menegakkan punggungku setegak mungkin, menatap lurus ke arah ibu mertuaku, lalu beralih menatap suamiku. Aku memasang senyum paling tenang yang bisa kubuat, sebuah senyum kebebasan. "Jangan khawatir, Ibu," jawabku dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri. "Lebih baik saya makan nasi dengan taburan garam setiap hari di gubuk reot, daripada harus makan hidangan mewah tapi batin anak saya berdarah setiap hari. Saya pernah hidup mandiri sebelum anak ibu datang ke kehidupan saya, dan saya jamin, saya akan hidup jauh lebih baik setelah keluar dari rumah ini. Dan untukmu, Mas, terima kasih sudah menunjukkan wajah aslimu sebelum semuanya terlambat. Semoga kelak, kesombongan kalian tidak berbalik menghancurkan kalian sendiri." Setelah mengucapkan kalimat penutup itu, aku tidak menunggu balasan mereka. Aku menggenggam tangan Arya erat-erat, membuka pintu utama lebar-lebar, dan melangkah keluar menghirup udara pagi yang terasa begitu segar. Suara pintu yang tertutup di belakang kami terdengar, seperti tanda titik pada sebuah bab yang kelam dalam hidupku. Aku berjalan menyusuri jalanan kompleks perumahan itu dengan kepala tegak. Tidak ada satu tetes pun air mata penyesalan. Setiap langkah yang kuambil menjauh dari rumah itu, terasa seperti melepaskan rantai besi yang selama berbulan-bulan membelenggu kakiku. Perjalanan menuju rumah kontrakan baru kami terasa begitu menyenangkan meskipun kami harus menaiki angkutan umum yang berdesakan. Sesampainya di rumah peta kecil itu, aku dan Arya menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan lantai, menata pakaian di lemari plastik kecil yang kubeli dari pasar loak, dan menggelar kasur lantai yang cukup empuk untuk kami berdua. Sore harinya, kami duduk bersila di atas lantai semen yang sudah bersih, makan nasi bungkus sederhana dengan lauk telur dadar dan sambal yang kubeli dari warung depan gang. Tiba-tiba, Arya tertawa pelan. Ia menyendok nasinya dengan lahap, sesuatu yang sudah sangat lama tidak kulihat. "Kenapa tertawa, sayang?" tanyaku heran, namun ikut tersenyum melihat wajah cerianya. "Ibu, di sini tenang ya. Nggak ada suara orang marah-marah." "Arya suka di sini, Bu," jawabnya dengan suara cadelnya, diiringi senyum lebar yang memamerkan giginya yang rapi. Mendengar kalimat sederhana itu, pertahananku runtuh. Air mata bahagia menetes begitu saja membasahi pipiku. Semua lelah, semua keringat, semua uang tabungan yang kukeluarkan hari ini, rasanya dibayar lunas hanya dengan melihat senyuman tulus dari bibir anakku. Di ruangan sempit berukuran 3x4 meter ini, aku menemukan surga yang sesungguhnya. Aku memeluknya erat, menciumi pipinya berkali-kali sambil berbisik, "Iya, sayang. Mulai sekarang, hidup kita akan selalu tenang." 8 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah itu. Waktu yang berjalan rupanya membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kami. Keputusanku untuk keluar dari neraka berkedok pernikahan itu adalah keputusan paling tepat yang pernah kuambil seumur hidupku. Kehidupanku perlahan mulai tertata dengan sangat baik. Bebas dari tekanan mental membuatku bisa bekerja dengan lebih fokus dan maksimal. Atasanku di butik melihat dedikasi dan kejujuranku dalam bekerja. 3 bulan yang lalu, beliau menaikkan jabatanku menjadi kepala toko dengan gaji yang jauh lebih layak. Aku bisa menyewa kontrakan yang sedikit lebih besar, membelikan Arya sepeda baru, dan menabung lebih banyak untuk pendidikannya kelak. Arya sendiri tumbuh menjadi anak yang kembali ceria, percaya diri, dan sangat berprestasi di sekolahnya. Luka batinnya perlahan sembuh berkat kasih sayang dan lingkungan yang sehat. Dari kabar yang kudengar tak sengaja dari seorang kenalan lama, kehidupan mantan suamiku justru berbanding terbalik. Pria angkuh itu rupanya hidup berantakan. Tanpa kehadiranku yang biasa mengurus semua keperluan rumah tangga mulai dari mencuci, memasak, hingga membersihkan rumah, kediaman mereka menjadi kacau balau.
Ibu mertuaku yang sudah tua dan sering sakit-sakitan tidak mampu lagi mengurus rumah sendirian. Suamiku sering uring-uringan karena tak ada makanan matang di meja setiap kali ia pulang kerja. Mereka bahkan dikabarkan sering bertengkar hebat karena masalah-masalah sepele. Mendengar hal itu, aku tidak merasa kasihan, tapi aku juga tidak merasa senang secara berlebihan. Bagiku, mereka sudah tidak relevan lagi dalam jalan hidupku. Mereka hanyalah debu masa lalu yang sudah tersapu bersih oleh angin kebebasanku. Sore ini, sepulang kerja, aku duduk di teras kecil kontrakanku sambil menyesap teh hangat buatan sendiri. Mataku tak lepas memandangi Arya yang sedang asyik bermain sepeda bersama teman-teman barunya di lapangan kecil depan gang. Tawa lepasnya menggema di udara, mengusir segala sisa penat di tubuhku. Aku menarik napas dalam-dalam, mensyukuri setiap detik kedamaian yang kurasakan saat ini. Dulu, aku mengira bahwa keluarga yang utuh hanyalah keluarga yang memiliki sosok ayah, ibu, dan anak yang hidup di bawah satu atap pernikahan. Aku terlalu naif berpikir bahwa pernikahan akan selalu membawa perlindungan dan kebahagiaan. Kini, aku menyadari satu hal yang jauh lebih bermakna. Keluarga sejati tidak melulu didefinisikan oleh status di atas kertas pernikahan atau hubungan darah semata. Keluarga adalah tempat di mana cinta dihargai, tempat di mana rasa aman diberikan tanpa syarat, dan tempat di mana kita tidak pernah merasa diabaikan. Keluarga sejati adalah aku dan putraku. Kami mungkin hanya berdua, kami mungkin tidak terlihat sempurna di mata masyarakat sosial, tapi kami memiliki segalanya yang kami butuhkan untuk bahagia. Luka-luka di masa lalu, cacian, makian, dan penghinaan yang pernah kuterima, kini telah menjelma menjadi perisai yang membuatku kebal terhadap kekejaman dunia. Semua penderitaan di pernikahan keduaku itu menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa aku adalah seorang ibu yang kuat. Seorang wanita yang tidak akan pernah hancur hanya karena diinjak oleh pria yang salah. Aku adalah Serina, janda tangguh yang berhasil menyelamatkan permata hatinya dari dasar jurang, dan kini kami siap menulis lembaran kisah kami sendiri. Sebuah kisah yang dipenuhi dengan cinta, kemandirian, dan tawa yang tak akan pernah berkesudahan.